Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. RUU ini telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Yang baru saja disahkan oleh DPR, itu semua kemudian justru menjustifikasi berbagai kerusakan tersebut. Pengusaha-pengusaha industri ekstraktif bukannya disuruh bertanggung jawab, tetapi mereka bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Ini pemerintah ini sama sekali tidak belajar gitu, keras kepala gitu. Di saat rakyat sedang menghadapi virus corona, rakyat disuruh di rumah saja, bekerja di rumah. DPR malah mempertontonkan perselingkuhan antara oligarki kekuasaan dengan oligarki kekuasaan. Rakyat Indonesia, Komisi Wilayah Sumatera, Minggu 31 Mei 2020, dengan agenda pembahasan, penolakan, dan pembatalan Undang-Undang Minerba. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bahwa tema tentang Minerba ini, Undang-Undang Minerba yang baru ini, itu adalah perwujudan krit kasat mata adanya dominator-dominator yang mendominasi birokrasi kita, yang seharusnya birokrasi kita itu taat asas. Taat asas itu taat asas konstitusi, termasuk di dalam Pancasila, tapi ternyata tidak. Jadi para pengurus negara ini itu bisa dikatakan anti pada rakyat. Bagaimana pemerintah seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjawab pekerjaan-pekerjaan pemulihan untuk kerusakan-kerusakan lingkungan gitu, dan bukan mengeluarkan kebijakan yang justru makin memperparah keadaan bisnis as usual. Dan yang kita lihat malah sekarang dikeluarkannya undang-undang atau disahkan undang-undang Minerba justru adanya pelemahan terkait instrumen-instrumen lingkungan hidup dari hulu sampai hilir.
Dan seringkali hukum atau kebijakan yang ada itu tidak memberikan perlindungan terhadap warga-warga atau masyarakat terdampak, tapi hanya memberikan perlindungan atau memberikan akses kepada oligarki ataupun para investor. Dalam proses pengesahan dan penerbitan undang-undang, maka patut dicurigai dan patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat. Secara ekonomi penghasilan kami berkurang drastis. Nah, dari penghasilan kami yang dulunya sebelum adanya orang bangunan ini 100 sampai 120 ribu, sekarang pendapatan kami cuma 25 sampai 30 ribu per hari. Nah, inilah PLTU di belakang saya. Ini biasa kan Bu, air dekat kami itu warnanya merah. Nah, merah seperti macam air teh lah gitu. Nah, itu limbah dari orang ini. Buang limbah langsung ke lapangan tidak boleh. Itu limbah batu bara termasuk limbah yang jadi permasalahan besar sekarang. Dan itu tidak boleh dibuang ke lapangan seenaknya. Ada aturannya, maka kita lihat dalam dokumen AMDAL-nya. Kalau dokumen AMDAL-nya ternyata tidak mencantumkan bagaimana pembuangan, maka dokumen AMDAL-nya itu tidak layak lingkungan namanya. Tapi kalau ada dinyatakan dalam dokumen AMDAL bagaimana cara penanganan, tidak mereka lakukan, itu kegiatannya bisa di-stop. Soal bagaimana dampak pembuangan limbah, dampak polusi udara dan pembuangan limbah ke laut sebenarnya. Di tahun 2016, Greenpeace sudah mengeluarkan laporan modeling tentang dampak pembangunan PLTU terhadap potensi meningkatnya kematian dini di Indonesia. Dan di situ sangat jelas dampak yang bisa ditimbulkan per tahunnya bisa sampai 6.500 orang yang berpotensi mengalami kematian dini. Greenpeace pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di PLTU radius 5 km, yang kita temukan hampir 80% masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah PLTU tersebut mengalami gejala yang berhubungan dengan pernafasan. Dan bahkan ada beberapa orang, ibu, khususnya orang tua dan anak-anak yang memiliki gejala sangat menyedihkan, yaitu paru-parunya berwarna hitam, atau tadi mungkin terjadi dengan pekerja batu bara, misalnya black lung, paru-paru hitam, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Poin-poin dibicarakan hampir seluruhnya itu membicarakan soal meminta untuk seluruh pertambangan di Indonesia ini dilakukan moratorium, dihentikan, kemudian diperiksa dengan sungguh-sungguh layak atau tidak untuk dilanjutkan. Hentikan dan diperiksa seluruh kebijakan ini, bukan justru harus dilanjutkan. Setelah hak-hak kita tidak dipenuhi dan bahkan dari Mahkamah Agung sudah memutuskan, itu pun dari gubernurnya tidak dipatuhi. Ini negara apa? Ini mau dibawa kemana negara kita ini?